Jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. 1. Barang menurut fungsinya. Barang menurut fungsinya dibagi menjadi dua jenis. Barang komunikasi. Barang komunikasi atau disebut juga barang siap pakai adalah barang yang langsung dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, pakaian, makanan, dan minuman, tas, alat tulis, dan lain-lain. B. Barang produksi. Barang produksi merupakan barang yang tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia tetapi merupakan alat bantu dalam proses berproduksi. Contohnya, tepung terigu untuk membuat roti, beras untuk membuat nasi, kayu untuk membuat lemari, dan lain-lain. 2. Barang menurut hubungan dengan barang lain. Barang menurut hubungannya dengan barang lain juga dibagi menjadi dua. A. Barang substitusi. Barang yang menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya, beras yang diganti dengan jagung atau singkong, sama-sama sumber karbohidrat, dan buku fisik yang diganti dengan e-book atau buku digital. B. Barang komplementer. Barang yang akan bermanfaat jika dipakai dengan barang lain. Contohnya, jarum dengan benang, kopi dengan gula, dan pensil dengan buku. Barang menurut cara pengerjaannya dibagi menjadi 3 macam. Yang ke-1 ada barang mentah, barang yang belum siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang ini digunakan sebagai bahan baku atau bahan dasar untuk diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, hasil dari hutan, pertanian, atau perkebunan, seperti kayu, getah karet, dan beras. Yang kedua, ada barang setengah jadi, barang yang masih memerlukan proses untuk menjadi barang jadi atau menjadi barang siap pakai. Contohnya, benang untuk membuat kain, dan kain untuk membuat pakaian. Yang ketiga, ada barang jadi, barang yang siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan merupakan akhir dari proses produksi. Contohnya, pakaian, kendaraan, perhiasan, dan gadget. 4. Ada barang berdasarkan cara memperolehnya. Barang ini dibagi menjadi 3 barang. Yang ke-1 ada barang ekonomi, barang yang perlu pengorbanan untuk mendapatkannya dan mempunyai nilai guna. Contohnya, uang untuk membeli beras, pakaian, lemari, dan lain-lain. Yang kedua, ada barang bebas, barang yang tidak membutuhkan perjuangan untuk mendapatkannya. Barang ini juga mempunyai jumlah yang berlimpah melebihi jumlah yang dibutuhkan manusia, namun semuanya tergantung tempat dan waktu. Contohnya, udara, air, pasir, dan sinar matahari. Yang ketiga, ada barang elit, barang yang jika jumlahnya berlebihan akan merugikan bahkan membahayakan kehidupan manusia. Contohnya, api. Api dalam jumlah sedikit dapat membantu kehidupan manusia untuk memasak, namun dalam jumlah banyak akan menyebabkan kebakaran. Yang kelima, ada barang menurut tingkat pemakaian. Barang menurut tingkat pemakaian ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang tahan lama atau barang yang dapat digunakan berulang kali. Contohnya kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Hal yang terakhir atau kedua adalah barang tidak tahan lama atau barang yang hanya dapat digunakan satu kali saja. Contohnya parfum, makanan, dan minuman. Lalu yang keenam adalah barang menurut kualitas. Barang menurut kualitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada barang superior atau barang yang memiliki kualitas tinggi sehingga mampu memberikan prestis atau martabat bagi pemakainya. Contohnya rumah mewah dan mobil mewah. Dan yang kedua ada barang inferior. Barang inferior ini adalah barang yang memiliki kualitas rendah. Contohnya adalah barang bekas atau pakaian yang berkualitas rendah yang dijual dengan harga murah. Dan yang terakhir ada barang pertengahan. Barang pertengahan ini adalah barang yang memiliki kualitas sedang. Contohnya motor, baju dengan kualitas sedang. Barang menurut segi jaminan. Barang bergerak, benda atau barang yang dapat berpindah-pindah tempatnya serta bisa digunakan sebagai jaminan kredit jangka pendek. Contohnya, kendaraan, mobil dan motor, perhiasan dan barang-barang elektronik. Barang menurut wujudnya. Barang konkret, barang yang dapat dilihat,
diraba, dan dirasakan manfaatnya. Contohnya, rumah, pakaian, roti, dan sebagainya. Barang tidak berwujud berupa jasa atau pelayanan barang yang hanya bisa dirasakan saja manfaatnya, tidak bisa dilihat atau diraba. Contohnya, layanan angkutan, hiburan, musik, dan sebagainya.